Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin muhbitir rahmah wa kashifil ghummah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Para pemirsa, pendengar setia channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah atas limpahan nikmat, karunia, anugerah yang tak terhingga. Alhamdulillah pada siang hari ini di penghujung Ramadan 1443 Hijriah kita masih diberikan umur yang panjang, sehat jasmani rohani, hidayah, taufik serta inayah sehingga dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan, tarawih, tadarus Al-Quran dan lain sebagainya. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan alam baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga beliau, para sahabat beliau, para pengikut, segenap pecinta dan seluruh umat beliau sampai hari kiamat. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dalam waktu yang sangat mulia ini, di penghujung bulan Ramadan 1443 Hijriah, kita masih diberikan umur yang panjang, sehat jasmani rohani, selalu diberikan hidayah dan taufik serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini kita masih dapat melaksanakan ibadah puasa Ramadan serta ibadah-ibadah lainnya seperti salat tarawih, tadarus Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Ayyuhal mustami'un wal muslimat yang berbahagia, pada kesempatan tayang perdana ini, izinkan kami ingin membahas sekilas atau seputar tentang zakat fitrah. Para pemirsa yang berbahagia, zakat menurut bahasa artinya adalah tumbuh, suci dan berkembang atau bertambah. Sedangkan menurut istilah dalam fikih, zakat adalah suatu pemberian yang wajib dikeluarkan dari harta tertentu kepada orang-orang tertentu yang berhak menerimanya. Selanjutnya, zakat hukumnya terbagi dua macam. Yang pertama, fardu ain atau wajib dilaksanakan atau ditunaikan oleh setiap orang Islam setiap tahun bagi yang mencapai nisabnya. Ini lebih khusus kepada zakat harta. Hukum yang kedua adalah sunnat muakkad saja atau sangat dianjurkan bagi yang belum mencapai nisab tetapi ingin lekas mengeluarkannya. Kemudian adapun dalil tentang wajibnya menunaikan zakat
tentunya adalah nas Al-Quran dan hadis daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, antara lain surah Al-Baqarah ayat 43 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Yang artinya, dan tegakkanlah salat, tunaikanlah zakat, serta rukuklah kalian bersama-sama orang yang rukuk. Surah Al-Baqarah ayat 43. Kemudian senada dengan hal tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, yang diriwayatkan dari Sayyiduna Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, buniyal islamu ala khamsin, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, wa iqamis salah, wa ita'iz zakah, wa hajjil baiti, wa sawmi ramadan. Rawahul Imamul Bukhari wa Muslim. Yang artinya, diriwayatkan dari Sayyiduna Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma, beliau berkata, aku pernah mendengar baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun, dibina atas 5 pondasi. Pondasi yang pertama adalah kesaksian bahwa tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan kesaksian bahwa baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Pondasi yang kedua adalah menegakkan ibadah salat 5 waktu. Pondasi yang ketiga adalah menunaikan zakat. Pondasi yang keempat adalah melaksanakan ibadah haji, dan pondasi yang kelima adalah puasa di bulan Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kemudian lagi dalam hadis yang lain, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah menegaskan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tuhratun lis-shaimi minal lagwi war rafasi wa tu'matun lil masakini man addaha qabla as-salati fahiya zakatun maqbulah wa man addaha ba'da as-salati fahiya sadaqatun minas sadaqat. Rawahul Imam Abu Dawud wal Imam Ibnu Majah. Yang artinya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang-orang yang berpuasa dari senda gurau dan kata-kata yang sia-sia. Juga untuk memberi makan kaum fakir dan miskin. Siapa saja yang menunaikannya sebelum salat Id, maka zakatnya diterima, dan siapa saja yang menunaikan zakat tersebut setelah salat Id, maka hanya dianggap sebagai sedekah biasa di antara beberapa sedekah. Hadis riwayat Imam Abu Dawud dan Imam Ibnu Majah. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, jenis zakat bisa dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama disebut sebagai zakat fitrah, dan yang kedua disebut sebagai zakat mal atau zakat harta. Adapun zakat fitrah adalah
Zakat berupa makanan pokok yang wajib dikeluarkan pada bulan Ramadan atau menjelang Idul Fitri. Sedangkan zakat mal atau harta ialah harta tertentu meliputi buah-buahan, penghasilan, tambang, laut, perdagangan, ternak, pertanian, harta temuan, emas dan perak yang wajib dikeluarkan dalam jumlah batas nisab tertentu kepada orang tertentu dan dengan cara tertentu pula. Itu adalah pembagian jenis zakat. Namun di sini kami hanya ingin membatasi pembahasan tentang zakat fitrah saja. Para pemirsa yang berbahagia, selanjutnya adapun mengenai zakat fitrah, di situ terdapat syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, orang-orang yang berhak menerimanya dan orang-orang yang tidak berhak menerimanya. Syarat secara umum adalah hal-hal yang mesti dipenuhi sebelum melaksanakan suatu ibadah. Para pemirsa yang berbahagia, tentang zakat fitrah setidaknya ada 4 macam syarat yang mesti dipenuhi. Yang pertama, orang yang berzakat haruslah beragama Islam. Berarti non-muslim tidak diwajibkan menunaikan zakat. Syarat kedua, status atau kondisinya adalah merdeka. Merdeka maksudnya bukan budak, bukan hamba sahaya. Dan status budak ini di zaman sekarang sudah tidak ada lagi. Ini adanya biasanya di zaman dulu ketika terjadi sebuah peperangan yang dahsyat berkecamuk, kemudian sebelah pihak ada yang menang, ada yang kalah. Nah, dari pihak yang kalah biasanya harta bendanya dirampas, para tawanannya dijadikan budak. Tapi sekarang alhamdulillah status budak tidak ada lagi. Syarat ketiga, syarat zakat fitrah yang ketiga adalah tenggelamnya matahari terakhir, hari terakhir di bulan Ramadan. Maksudnya adalah orang yang berzakat fitrah ini dia menemui 2 waktu. Akhir Ramadan dia sudah hidup, dan awal malam lebaran, awal malam 1 Syawal dia masih hidup. Saya ulangi, akhir Ramadan dia sudah hidup, dan awal Syawal, awal malam Idul Fitri dia masih hidup. Berarti andai kata ada nanti orang yang meninggal dunia sebelum berbuka puasa di hari akhir Ramadan, dia tidak wajib berzakat fitrah. Atau seorang bayi yang dilahirkan pada malam lebaran, dia juga tidak wajib untuk dizakati atau dikeluarkan zakat fitrah untuk dirinya. Syarat keempat adalah orang yang berzakat haruslah memiliki kelebihan makanan untuk dirinya, keluarga dalam tanggungannya, jatah untuk malam lebaran sampai lebaran besok hari. Berarti orang yang pas-pasan makanan pokoknya di rumah tidak wajib mengeluarkan zakat. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pendengar setia, para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tentang waktu pelaksanaan zakat fitrah. Zakat fitrah sejatinya sudah boleh atau sudah sah dikeluarkan, dibayarkan atau ditunaikan semenjak tanggal 1 Ramadan. Artinya, begitu masuk beduk maghrib di awal malam bulan Ramadan, malam 1 Ramadan, hukum zakat fitrah sudah boleh dikeluarkan, walaupun belum jatuh menjadi wajib. Kemudian, waktu yang paling afdol
yang paling baik atau yang paling besar pahalanya adalah mengeluarkan zakat fitrah, menyerahkan zakat fitrah itu setelah ibadah sholat fardu subuh di hari lebaran sebelum melaksanakan sholat id. Saya ulangi, yang paling afdal adalah mengeluarkannya, menyerahkan zakat tersebut setelah sembahyang subuh di hari 1 Syawal atau lebaran Idul Fitri sebelum pelaksanaan sholat id. Selanjutnya adalah bagaimana tata cara, niat dan doa orang yang ingin menunaikan zakat fitrah. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at, para pendengar setia, para pemirsa channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang berbahagia dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam beberapa kitab fikih ada satu kitab kita temukan bahwa sebelum berniat zakat fitrah kita terlebih dahulu dianjurkan membaca sigat taklid. Nah, walaupun sigat taklid ini di sebagian besar kitab fikih tidak kita temukan, namun tidak ada salahnya ini juga kita sampaikan sebagai tambahan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Sigat taklidnya berbunyi demikian. Orang yang berzakat akan membaca begini: Bismillahirrahmanirrahim. Sengajaku bertaklid mengikut Imam Ahmad bin Musa bin Ujail yang membolehkan menunaikan zakat fitrah dan menyerahkannya kepada salah satu golongan yang berhak menerimanya kurang dari 8 golongan. Inilah bacaan sigat taklid. Walaupun kita katakan tadi di sebagian besar kitab fikih ini tidak disebutkan, namun tidak ada salahnya kami jelaskan sebagai tambahan pengetahuan bagi kita semua. Selanjutnya, umpamanya ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk diri sendiri, maka bacaannya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an nafsi fardhan lillahi ta'ala. Dalam hati dia berniat, sengajaku atau aku berniat mengeluarkan zakat fitrah untuk diriku sendiri, fardu karena Allah Ta'ala. Umpamanya ingin mengeluarkan zakat fitrah untuk istrinya, maka bacaannya adalah sebagai berikut: Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an zaujati fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya dia dalam hati, sengajaku niat mengeluarkan zakat fitrah untuk istriku karena Allah Ta'ala. Umpama istrinya 2, 3 atau 4, boleh disebut detail untuk istri pertamaku, istri keduaku, istri ketiga dan istri keempat. Seperti itu kalau istrinya banyak. Kemudian umpama ingin menunaikan zakat untuk anak-anak atau cucu, maka bacaannya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu an ukhrija zakatal fitri an waladi aw an binti fardhan lillahi ta'ala. Yang artinya dibaca dalam hati, sengajaku menunaikan zakat fitrah untuk anak-anakku, baik anak laki-laki maupun perempuan, fardu karena Allah Ta'ala. Inilah beberapa contoh bacaan niat zakat. Kemudian kalau umpamanya ingin berniat sekaligus untuk orang banyak, umpama seorang laki-laki ini dia dalam keluarga posisinya adalah sebagai ayah, sebagai suami yang mengayomi atau menafkahi banyak orang dalam rumahnya. Contoh, ada istrinya, ada ayahnya, ada ibunya, ada anak-anaknya, ada saudara-saudarinya,
ada pembantunya, lain sebagainya, maka boleh saja berniat sekaligus. Yang paling utama di hati dia berniat, sengajaku mengeluarkan zakat fitrah untuk satu dua, sebut nama-namanya. Untuk ayahku, untuk ibuku, untuk istriku, untuk saudara-saudariku, untuk anak-anakku, untuk cucuku, untuk keponakanku, dan seluruh orang yang dalam tanggungan nafkahku. Nah, maka itu boleh sekaligus digabung dalam satu niat supaya tidak ribet. Para pemirsa, para pendengar setia channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, orang yang menerima zakat fitrah itu dianjurkan juga berterima kasih, mengucapkan syukur kepada Allah, serta berdoa untuk yang membayarkan zakat. Contoh bacaannya adalah ini bagi si penerima. Ajarakallahu fima a'taita wa baraka fima abqaita wa ja'alallahu laka tahura. Yang artinya, mudah-mudahan Allah memberi pahala berlipat ganda atas yang engkau berikan. Mudah-mudahan Allah memberkahi zakat yang telah engkau kekalkan, dan mudah-mudahan Allah menjadikan zakat pian ini sebagai pembersih jiwa pian. Ini bacaan yang sunnah dibaca oleh si penerima zakat. Namun seandainya si penerima tidak mengerti hal ini, tidak faham atau tidak hafal bacaan seperti ini, cukuplah sekadar anggukan kepala pun juga sudah sah dia menerima. Pak, Bu, ini zakat saya mau diterima. Iya, saya terima. Sudah sah, sudah jadi juga begitu. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah. Kemudian lagi bagian selanjutnya adalah membahas tentang siapa saja yang berhak menerima zakat. Maka sesuai dengan ayat Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakini wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimina wa fi sabilillahi wa banis sabil fariidatan minallah wallahu alimun hakim. Yang artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil atau pengelola zakat, para mu'allaf, para budak, orang-orang yang berhutang, untuk orang yang berjuang di jalan Allah, dan mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Surah At-Taubah ayat 60. Ayyuhal mustami'un wal mustami'at yang berbahagia, para pemirsa dan pendengar setia channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, akan kami terangkan secara ringkas tentang 8 golongan yang berhak menerima zakat sesuai Al-Quran Surah At-Taubah ayat 60 tadi. Yang pertama, orang yang berhak atau mustahik zakat yang pertama adalah kategori fakir. Nah, kita mungkin sering mendengar istilah fakir dalam bahasa keseharian. Apa sih itu fakir? Ulama fikih memberikan definisi sebagai berikut. Orang fakir ialah orang yang tidak punya harta, bahkan juga tidak punya usaha, sehingga otomatis hidupnya pasti sangat kekurangan. Ya, usaha tidak punya, harta pun juga tidak punya. Otomatis
hidup mereka sangat kekurangan. Mereka ini adalah urutan pertama yang paling afdal, paling layak menerima zakat yang kita keluarkan. Urutan kedua ada istilah miskin. Kita tentunya juga sering mendengar kalimat ini diucapkan, bahkan mungkin kita sering berpapasan dengan mereka yang status mereka dalam kategori miskin. Apa itu miskin? Ulama fikih juga memberikan definisi tentang miskin ialah orang yang memiliki uang, orang yang memiliki usaha atau mata pencaharian, namun hasil yang dia dapatkan masih kurang dari kebutuhan harian yang seharusnya. Umpama hari ini boleh kita katakan satu hari itu dalam sebuah rumah tangga minimal ada suami istri cuma 2 orang. Kita anggaplah sehari itu cuma perlu duit 100.000 rupiah untuk makan siang dan malam. Nah, si miskin ini cuma bisa mencari uang mungkin maksimal 60.000, 70.000 atau bahkan di bawah 50.000. Artinya dia punya uang, dia punya usaha, dia punya mata pencaharian, namun belum bisa menutupi kebutuhannya, kebutuhan sehari-hari yang wajar. Kemudian yang ketiga, posisi ketiga penerima zakat yang berhak adalah amil, atau bahasa kita sekarang itu pengelola. Nah, amil ini nanti disyaratkan harus ditunjuk atau dilantik, di-SK-kan oleh pemerintah setempat yang berwenang. Dalam hal ini ada ulama yang memperbolehkan dari kepala KUA setempat, atau yang banyak pendapat kita temui adalah dari panitia Baznas Nasional yang meng-SK-kan dan menunjuk, memberikan wewenang kepada amil-amil untuk melaksanakan pengelolaan zakat di daerah-daerah setempat. Ya, cuma amil nanti dipahami, amil ialah pengelola, amil menerimakan zakat orang, lalu dia akan menyerahkan kembali kepada yang berhak menerimanya. Nah, dari zakat yang terkumpul, amil juga mendapat bagian. Selanjutnya adalah posisi keempat atau urutan keempat adalah mu'allaf. Mu'allaf ini artinya orang yang baru masuk Islam. Meskipun dia kaya raya, tetap dia berhak mendapatkan zakat. Kenapa gerangan? Kata ulama, karena mungkin saja dia baru masuk Islam, Islamnya belum terlalu kuat, hatinya belum terlalu kuat keimanannya, sehingga diharapkan dengan diberikan zakat, imannya semakin kuat dan hatinya pun semakin mantap memeluk agama Islam. 5. Riqab atau abdun mukatab dalam istilah fikih. Nah, riqab ini artinya hamba sahaya atau budak yang dijanjikan merdeka. Begini, umpama saja kita memiliki budak, umpama, walaupun sekarang tidak boleh lagi dan tidak ada lagi, umpama saja ada budak, maka kita berikan suatu ketegasan, wahai budakku, seandainya kamu bisa mengumpulkan uang dan menebus dirimu sekian juta rupiah, sebutlah 10 juta rupiah. Hai budak, umpama kamu bisa menebus dirimu menyediakan uang 10 juta rupiah, maka dirimu kunyatakan merdeka atau bebas dari perbudakan. Nah, si budak ini statusnya budak mukatab, budak yang dijanjikan merdeka. Kalau bisa menebus dengan uang atau benda tertentu, dia berhak menerima zakat. Dengan harapan kalau zakatnya banyak, dia bisa membebaskan dirinya dari perbudakan tersebut. Yang keenam adalah gharim. Gharim ini orang yang memiliki banyak utang piutang, dengan syarat utangnya ini adalah utang untuk kebaikan. Baik utang pribadi untuk dia membeli rumah, kendaraan, atau ongkos nafkah keluarganya sehingga dia harus berhutang, atau dia hutang atas nama sebuah lembaga, panitia masjid, panitia korban,
panitia tempat ibadah, panitia sebuah lembaga pendidikan, maka ini boleh menerima zakat. Kecuali kalau dia utangnya untuk yang tidak baik. Utang pamannya untuk togel, judi, bikin lokalisasi, bikin tempat perjudian, bikin yang haram-haram. Ini walaupun dia banyak menanggung utang, maka tidak berhak menerima zakat. Yang ketujuh, fi sabilillah, atau orang-orang yang berjuang di jalan Allah. Di sini ulama ada beberapa pendapat, bahkan ada perbedaan pendapat. Di zaman Rasulullah, fi sabilillah ini tentunya orang-orang yang berjuang membela agama Islam, orang yang berperang dengan orang-orang kafir untuk menegakkan kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah li'i'la'i kalimatillah, agar Islam berjaya dan tersebar kemana-mana. Itu di zaman Nabi. Nah, di zaman sekarang, dari beberapa kitab yang kita baca, ulama ada yang mengatakan masuk saja fi sabilillah ini orang-orang yang berkecimpung dalam bidang dakwah agama. Guru-guru yang mengajar di pesantren, guru-guru TPA, para santri yang menimba ilmu agama, orang-orang yang mengabdikan dirinya untuk kemaslahatan tempat ibadah dan lain-lain. Boleh menurut sebagian ulama atau kebanyakan ulama zaman sekarang. Yang terakhir, kedelapan ialah orang yang berhak menerima zakat berikutnya, yakni Ibnu Sabil. Ibnu Sabil artinya orang yang kehabisan bekal di tengah perjalanan dan tidak bisa pulang ke kampung halaman. Dia merantau, dia musafir, termasuk juga mungkin di sini orang yang menuntut ilmu agama, para pelajar di perantauan, ketika ingin pulang kampung ke kampung halaman, dia kehabisan bekal, maka disebut dengan Ibnu Sabil. Ayuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar setia channel YouTube Al-Kausar Multimedia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita membahas 8 golongan yang berhak menerima zakat, maka sebagai pelengkapnya kita juga sampaikan ada beberapa golongan yang tidak boleh, tidak berhak, bahkan tidak sah menerima zakat. Ada 5 macam. Yang pertama, orang kaya. Orang yang memiliki kecukupan bahkan kelebihan harta, makanan, pakaian, tempat tinggal. Orang kaya tidak berhak, tidak sah, tidak boleh menerima zakat. Yang kedua, budak atau hamba sahaya. Yang ketiga, orang kafir atau sekarang disebut dengan istilah non-muslim juga tidak berhak menerima zakat. Yang keempat, keturunan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Ini mungkin bahasa yang lebih familiar adalah, mohon maaf sebelumnya ulun katakan para habaib, para syaraib, para syarifah tidak boleh menerima zakat. Kenapa sebab? Karena ulama mengatakan sesuai dengan Al-Quran dan hadis, tafsir juga mereka simpulkan zakat adalah kotoran harta. Zakat ini kotoran harta. Kotoran tidak layak diberikan kepada zuriat Rasulullah yang sangat mulia, darah daging mereka bersumber dari Nabi. Karena itulah ulama fikih menghukumkan tidak boleh menyerahkan zakat fitrah atau zakat harta kepada keturunan Bani Hashim atau Bani Muttalib. Nah, cuma mungkin di sisi lain ada saja masih ulama yang memperbolehkan menyerahkan kepada mereka kalau memang mereka masuk di antara kategori 8 yang berhak menerima barusan saya sebutkan. Cuma saya pribadi, hemat saya, lebih baik tidak usah menyerahkan zakat yang wajib kepada turunan Rasulullah. Kalau ingin menyantuni mereka, membahagiakan mereka,
tidak usah menunggu zakat setahun sekali. Serahkan saja hadiah, sedekah yang sunnah, tidak yang wajib. Kemudian yang kelima, orang yang tidak boleh menerima zakat adalah orang dengan status fakir miskin, tetapi dia berada dalam tanggungan si pemberi zakat. Umpama, yang berzakat adalah ayah kandungnya, sedangkan yang dikasih adalah anak kandungnya yang berstatus fakir miskin, sedangkan si anak yang dikasih ini dalam tanggungan nafkah orang tuanya, maka dia tidak berhak menerima zakat. Ayuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah, para pemirsa dan pendengar setia channel YouTube multimedia Al-Kausar Multimedia yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagai penutup, kita akan jelaskan beberapa hikmah keutamaan zakat. Kenapa? Setiap ibadah tentunya pasti ada rahasia, ada hikmah, ada keutamaan, ada manfaat dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk zakat pun demikian. Yang pertama, orang yang telah menunaikan zakat, maka baik zakat fitrah ataupun zakat harta, secara umum hikmahnya adalah harta menjadi aman dan terpelihara. Kedua, zakat berfungsi untuk menolong orang-orang yang kesusahan. Ketiga, zakat juga untuk membersihkan sifat tamak dan bakhil, kikir dan rakus dalam jiwa manusia. Keempat, dengan menunaikan zakat adalah bukti dan ungkapan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas anugerah harta yang Allah berikan kepada kita. Yang kelima, zakat juga berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang keenam, untuk mengurangi kesenjangan sosial dalam masyarakat, sehingga andai kata ada fakir miskin, maka bisa terbantu hidup mereka dan mudah-mudahan berikutnya bisa tidak berstatus fakir miskin lagi. Ketujuh, zakat juga bisa mewujudkan jalinan kasih sayang antara si kaya dan si miskin. Kedelapan adalah bentuk kepedulian si kaya terhadap fakir miskin. Kesembilan, orang yang berzakat tentunya akan mendapatkan ketenangan hati dan jiwa yang bahagia. Yang kesepuluh, zakat juga merupakan motivasi agar mau bekerja keras, tidak malas. Ingat, tidak malas dan mau bekerja keras supaya nanti ketika rezekinya banyak mengumpul, dia bisa mau dan mampu berbagi kepada sesama. Kesebelas, tentunya zakat akan mendapatkan pahala dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ke-12, terakhir, zakat fitrah secara khusus adalah penyempurna ibadah puasa di bulan Ramadan. Ayuhal mustami'un wal mustami'at rahimakumullah, demikianlah sekilas paparan tentang zakat fitrah dan hal-hal yang berkenaan dengannya. Mudah-mudahan bisa kita pahami, kita amalkan dalam kehidupan. Mudah-mudahan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan pula berkah bulan Ramadan yang tinggal beberapa hari ini Allah berikan selalu hidayah, taufik dan pertolongan kepada kita semua agar dapat menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya. Salah hilaf mohon maaf, andai kata ada yang baik semata-mata dari Allah, andai kata ada yang kurang pas, kurang bisa dipahami, bahkan salah dalam menjelaskan, itu semata-mata adalah kejahilan diri pribadi kami. Saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan untuk perbaikan tayangan-tayangan selanjutnya. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.